Masalah asmara, nelayan tewas digorok teman. Razia jalanan, polisi sita badik dan belasan motor bodong. Terpergok dua pencuri motor kocar kacir. Polda Sumsel bongkar sindikat iPhone Black Market. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana seorang pria di Lampung Timur Lampung diamankan polisi setelah diduga membunuh temannya sendiri dengan cara menggorok leher korban hingga nyaris putus. Motif pembunuhan diduga dipicu masalah asmara. Petugas gabungan Satreskrim Polres Lampung Timur dan Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap FA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap pria berinisial TA 26 tahun. Tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah membunuh korban seorang nelayan yang jasadnya ditemukan bersimbah darah dengan leher nyaris putus di pinggir irigasi Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai. Saat hendak ditangkap di rumah kerabatnya di Kecamatan Gunung Pelindung, tersangka sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban, serta seperangkat alat hisap sabu. Polisi mengungkap hasil penyelidikan sementara menunjukkan pembunuhan tersebut diduga dipicu permasalahan asmara. Mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan warga di Kecamatan Labuhan Maringgai. Kita amankan di daerah Wendili, kita sita dari pelaku ada sejumlah bom narkoba, kemudian juga ada alat senjata tajam yang digunakan, ada beberapa senjata tajam, dan pelaku inisial F yang merupakan warga Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Motif pembunuhan ini kita dapat simpulkan bahwa adanya motif karena kecemburuan asmara. Jadi pelaku ini cemburu dengan korban karena adanya motif asmara. Jadi cemburu pelaku, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Saat ini tersangka FA telah ditahan di Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Operasi Cipta Kondisi yang digelar aparat kepolisian sektor Grogol Petamburan di kawasan Tomang, Jakarta Barat berhasil menjaring seorang pria yang nekat membawa senjata tajam di balik celananya. Petugas gabungan turut menyita belasan unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan resmi. Operasi untuk menekan angka kejahatan jalanan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat hingga kini masih terus intensif dilakukan oleh aparat kepolisian sektor Grogol Petamburan bersama personel TNI dan Satpol PP. Dalam razia ini, satu persatu kendaraan roda 2 yang gerak-gerik pengendaranya mencurigakan langsung dihentikan petugas guna dilakukan pemeriksaan badan dan bagasi kendaraan. Belasan unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan atau STNK berhasil diamankan dan langsung disita petugas kepolisian. Tidak hanya itu, petugas melakukan penyisiran mendalam di kawasan Tomang. Polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial M usia 34 tahun karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik. Pria ini sebelumnya berusaha mengelabui petugas dengan cara menyembunyikan senjata tajam di balik celana yang dikenakannya. Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya menyatakan pria pembawa senjata tajam kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Grogol Petamburan. Dari hasil interogasi awal, yang bersangkutan berdalih senjata tajam yang dibawanya merupakan bekas digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Kita melaksanakan razia stasioner di Kolong Jatipulo, di Kolong Tomang,
untuk kemarin kita mendapatkan satu sajam berupa badik dari satu orang laki-laki. Sementara untuk yang membawanya sudah kita amankan di Polsek Grogol Petamburan. Jadi menurut keterangan dari si pembawa sajam ini, dia menerangkan kalau itu dibawa untuk kegiatan kurban kemarin. Tapi kami mencurigai untuk tindakan kejahatan, jadi sementara masih kita amankan orangnya dan juga barang bukti masih kita amankan di Polsek. Komandan, ini dari hasil patroli selama beberapa hari terakhir ini, apa sih yang sering ditemui oleh Polsek Grogol Petamburan sendiri? Oke, jadi dari razia stasioner yang sudah kita laksanakan, sudah beberapa kali kami temukan juga ada obat keras jenis G, jadi tramadol dan juga eksimer kami juga sempat dapatkan, dan juga ada juga beberapa sajam lainnya yang berupa pisau, itu juga kami amankan. Dan juga ini juga sementara ada 18 motor yang saat ini kami amankan di Polsek Grogol Petamburan, sambil menunggu pemiliknya untuk datang mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Guna mencegah aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi, pihak kepolisian mengimbau kepada warga masyarakat agar lebih waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan aksi heroik seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten. Dua pelaku kocar-kacir meninggalkan lokasi setelah terpergok. Seperti inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di halaman toko makanan siap saji di Jalan Raya Pandeglang Labuan, tepatnya di Kampung Cekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Senin 1 Juni 2026 malam. Pelaku yang berjumlah 2 orang terlihat membagi tugas. 1 orang menjadi eksekutor, seorang lagi menunggu di atas motor untuk memantau situasi. Beruntung aksi pencurian, kedua pelaku terpergok karyawan toko makanan siap saji yang berada di dekatnya. Alhasil, kedua pelaku kocar-kacir melarikan diri meninggalkan sepeda motor incaran. Kronologisnya saya sendiri, Mas. Saya posisi lagi di dalam, lagi kerja juga. Terus saya sedikit-sedikit suka nyempetin ngeliatin juga sih ke parkiran. Kebetulan itu momennya pas juga kali ya. Pas saya lihat, terus udah ada kejadian kayak gitu ya. Motor udah dia dibobol gitu. Terus saya refleks aja langsung loncat. Nah, kalau untuk pelaku sendiri berapa orang sih, Om? Dia 2 orang, ada 2 orang. Yang satu temennya dia nungguin di sana bawa motor, yang satu dia operasi di sini, dia bawa motor. Dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya. Saya habis itu ya udah saya teriak aja. Kebetulan nggak lama banyak masa juga sih. Setelah kejadian itu sempat lapor nggak ke polisi, Om? Langsung lapor ke polisi, polisi juga langsung ke TKP juga. Pasca kejadian, korban bersama pihak manajemen toko melaporkan insiden pencurian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman CCTV kini sudah diserahkan kepada petugas guna membantu proses penyelidikan dan memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Subdit 5 Cyber di Treskrim Polda Sumatera Selatan membongkar jaringan black market lintas provinsi. Para pelaku menggunakan modus jasa suntik email ilegal serta menyalahgunakan dokumen paspor milik warga negara asing untuk mengaktifkan provider telekomunikasi. Sitaan ratusan unit telepon seluler black market atau BM dari berbagai merek terutama jenis iPhone Inter ilegal diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan sebagai barang bukti utama rekayasa email lintas provinsi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiono Dwi Nugroho mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari aksi penyamaran atau undercover buy yang dilakukan anggota cyber di salah satu pusat perbelanjaan Kompleks Ruko PS Kota Palembang. Modus yang digunakan para pelaku adalah menawarkan unit iPhone Inter ilegal dari luar negeri dengan harga yang miring.
Guna mengakali blokir sinyal oleh pemerintah, mereka menyediakan jasa suntik email berkala setiap 3 bulan sekali dengan memungut biaya Rp250.000 kepada konsumen. Untuk meluruskan proses aktivitas jaringan, 2 tersangka di Palembang bekerjasama dengan 2 rekannya yang berada di Provinsi Bali. Mereka memanfaatkan aplikasi khusus registrasi turis asing dengan memakai data paspor warga negara asing secara ilegal. 4 tersangka yang kini berhasil diamankan petugas berinisial IJ, IBR, dan juga AR. Adalah atas kerja keras dan arahan dari Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan, anggota cyber melakukan upaya penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik email. Nah, dari informasi tersebut kemudian direktur memberikan arahan dan petunjuk sehingga anggota melakukan kegiatan kepolisian sehingga kita bisa mengungkap adanya jual beli HP ilegal atau HP iPhone internasional yang diaktifasi email turis di daerah Sumatera Selatan. Mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada salah satu counter yang berlokasi di komplek ruko PS Palembang, yaitu counter HP RG Ponsel yang menjual HP iPhone Inter atau black market yang sudah diaktifasi email turis sehingga aktif sinyal provider Indonesia selama 3 bulan. Jadi untuk aktivasi emailnya ini disuntiknya per tiap 3 bulan dengan membayar nilai sebesar Rp250.000. Itu tersebut kita amankan beberapa tersangka. Dan ini kami kembangkan sampai ke Jawa Timur, sampai ke Batam, dan juga sampai ke Bali. Dengan nanti ada beberapa tersangka yang kami bawa ke Sumatera Selatan. Tersangka melakukan aktivasi email turis melalui website myRetail.indosatooredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider Tri dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode email turis editan. Dari hasil penyelidikan diperkirakan sudah ada ribuan unit iPhone black market yang berhasil dijual oleh sindikat ini ke dalam masyarakat Kota Palembang. Di Treskrimsus Polda Sumsel menegaskan akan terus melakukan pengembangan intensif guna memburu supplier besar atau importir utama yang memasok barang ilegal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa kesal lantaran tak diturunkan dari sepeda motor saat berboncengan usai pesta miras. Seorang pemuda tewas di tangan rekannya sendiri. Pelaku berhasil diamankan 2 jam setelah kejadian oleh aparat kepolisian. Nah, ambulan lah secepatnya lah. Ambulan. Seorang pria bernama Hendra ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan. Masyarakat setempat sempat menduga penemuan jasad korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas lantaran sepeda motor korban tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Korban pun langsung dievakuasi oleh relawan ambulans ke rumah sakit terdekat. Namun di rumah sakit ditemukan kejanggalan pada luka korban. Pihak rumah sakit melihat adanya luka terbuka berupa lubang menganga di leher korban dan masih mengeluarkan darah. Selanjutnya, polisi langsung melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan tak butuh waktu lama, pelaku berhasil ditangkap di sebuah gubuk. Pelaku diketahui bernama Ahmad, 59 tahun, yang merupakan rekan pesta miras korban. Dari pengakuan pelaku, ia nekat menghabisi nyawa rekannya lantaran kesal tak diturunkan dari motor saat berboncengan berdua. Pelaku selanjutnya memukul pundak korban hingga korban terjatuh, lalu menusuk korban dengan menggunakan besi di bagian leher. Nah, ada laporan bahwa telah terjadi laka lantas. Kemudian sampai di IGD dilakukan pengecekan oleh dokter IGD. Dari dokter IGD ditemukan adanya temuan yang tidak wajar, yaitu terdapat lubang di leher sebelah kanan dengan kedalaman hampir 20 cm. Kita berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial MA alias Ahmad, baru mengkonsumsi alkohol ya dari tempat mereka kumpul. Kemudian yang bersangkutan dibawa pulang oleh si korban, tapi karena korban membawa motornya mungkin agak sedikit ugal-ugalan, yang si pelaku
merasa tidak senang dan minta turun, memaksa turun. Pada saat dia paksa turun, si korban jatuh, kemudian dengan emosi dia mencari benda yang bisa dia gunakan untuk menusuk di bagian leher. Dari Banjarmasin, jurnalis Info TV melaporkan. Kepolisian Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus kematian warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BCS di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka merupakan mantan istri korban yang diduga ingin menguasai harta benda korban. Dalam melancarkan aksinya, tersangka menyewa eksekutor dengan bayaran sebesar 139 juta rupiah. Tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan, BCS 66 tahun. Korban ditemukan tewas di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas mengamankan seorang perempuan berinisial SJ yang merupakan mantan istri korban. SJ, mantan istri korban, diduga menjadi dalang di balik pembunuhan dengan motif ingin menguasai harta benda milik korban. Untuk melancarkan aksinya, tersangka menyewa pembunuh bayaran berinisial HW dengan imbalan sebesar 139 juta rupiah. Eksekutor menghabisi nyawa korban dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur, serta memukul korban menggunakan barbel. Peristiwa terjadi saat korban berada di ruang makan. Akibat serangan tersebut, korban tewas di tempat dengan luka parah. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, pengungkapan kasus berawal dari penangkapan SJ, mantan istri korban. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap eksekutor HW di tempat kerjanya. Selain motif ekonomi, terdapat motif lain yaitu sakit hati. Tersangka merasa tidak diberi nafkah, serta kerap mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga, termasuk permasalahan pembagian harta gonogini. Pelapor selaku anak korban menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.30 pelapor kembali ke rumah dan melihat ruangan dalam keadaan mati lampu dan hanya ruang makan saja yang menyala lampunya. Kemudian pelapor memanggil korban namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian pelapor melihat korban sudah dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah, berada di ruang makan. Kemudian pelapor menelpon bibi pelapor, saudara Heroni, kemudian menceritakan kejadian dan kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi. Berdasarkan laporan tersebut, tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, olah TKP yang tadi saya sampaikan bersama unit idenya, ya, kemudian melakukan serangkaian kegiatan scientific criminal investigation, kemudian uji laboratorium forensik terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut diamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain. Yang tadi saya sebutkan inisial SJ dan HW. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa barbel dan palu yang digunakan untuk memukul korban. Sementara pisau buah yang digunakan untuk menusuk korban dibuang ke aliran Kali Malang oleh tersangka dan saat ini masih dalam pencarian. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 459 dan 458 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Info TV melaporkan. Kasus pembunuhan sadis yang menimpa seorang warga negara asing asal Korea Selatan di kawasan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Tim Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil meringkus sang eksekutor yang ternyata merupakan orang suruhan mantan istri korban. Beginilah detik-detik penangkapan tersangka HW, eksekutor pembunuhan warga negara asing asal Korea Selatan saat bekerja di toko material di wilayah Jati Mekar, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tersangka tidak berkutik saat petugas mendatangi lokasi dan mengakui telah melakukan pembunuhan.
Kepolisian juga berhasil mengamankan tersangka SJ yang merupakan mantan istri korban dan berperan sebagai otak pembunuhan. Sedangkan HW bertindak sebagai eksekutor yang menghabisi nyawa korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, pembunuhan dilakukan karena pelaku SJ menyimpan rasa sakit hati terhadap korban. Selain itu, sang mantan istri juga memiliki motif untuk menguasai harta benda milik korban. Rencana pembunuhan tersebut telah disusun dan dipersiapkan selama 6 bulan sebelum akhirnya dieksekusi. HW selaku eksekutor mendapat upah dari SJ sebesar 139 juta rupiah. Korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di bagian perut serta luka berat akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Usai menghabisi nyawa korban, kedua pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti untuk mengaburkan penyelidikan. Namun, upaya tersebut gagal setelah penyidik berhasil mengungkap jejak kejahatan dan menangkap keduanya. Penangkapan terhadap saudari SJ itu pertama kita amankan. Kemudian setelah itu dia menyampaikan bahwa eksekutornya adalah saudara HW, di mana saudara HW pada waktu itu penangkapan berada di rumahnya, sedang bekerja seperti biasa. Kemudian dia bekerja di sana sebagai di toko bangunan milik keluarganya. Pelaku ini sempat terpantau CCTV di sekitar lokasi nggak, Dan? Ya, sempat terpantau CCTV. Jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban. Dan itu kalau dari ini kan kedatangan itu kan dibuka pintunya, pagarnya sama anaknya, Dan. Maksud kedatangannya apa tuh, Dan? Bertamu atau gimana, Dan? Jadi maksud kedatangannya itu, jadi anaknya itu pada waktu dia keluar, tersangka ini langsung masuk. Untuk masalah keterlibatannya sedang kita dalami. Si eksekutor dan pada waktu penangkapan tidak ada perlawanan. Mereka mengakui langsung ya? Kita tunjukkan bukti-bukti sehingga dia mengakui. Oke. Untuk barang bukti lengkap semua, Dan, yang diamankan dari kepolisian? Barang bukti beberapa sudah kita amankan, kemudian yang dibuang di Kalimalang sedang kita lakukan pencarian. Pisau aja berarti, ingat pisau aja? Ya, betul. Sebelum membunuh dia jadi berjalan, kemudian pura-pura menelpon, kemudian yang bersangkutan menunggu di depan rumah korban, sampai pada waktu itu saudari Ki, anak dari korban, keluar dari rumah, dia kemudian langsung masuk ke dalam pagar, langsung masuk ke dalam rumah. Langsung eksekusi. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 459 dan 458 dengan ancaman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Bekasi, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat kepolisian sektor Cibatu, Garut, Jawa Barat kembali mengungkap kasus peredaran obat-obatan keras daftar G secara ilegal. Petugas gabungan meringkus seorang remaja yang diduga menjadi pengedar dan menyita ratusan butir obat keras siap edar. Jajaran unit reskrim Polsek Cibatu di Kampung Cipicung, Desa Keresak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengamankan remaja berinisial MK pada Selasa 2 Juni 2026. Pelaku tidak berkutik saat petugas kepolisian datang secara tiba-tiba ke kediamannya. Petugas berhasil menemukan sebanyak 767 butir obat keras berbagai merek tanpa izin edar resmi. Ratusan pil diketahui disembunyikan oleh pelaku di dalam sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Polisi juga turut menyita sejumlah uang tunai hasil transaksi yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Seluruh barang bukti diduga kuat sangat berkaitan dengan aktivitas peredaran obat keras ilegal yang selama ini dijalankan oleh tersangka. Saat proses penggerebekan berlangsung, petugas juga turut mengamankan satu orang lainnya yang diduga kuat merupakan konsumen saat bertransaksi. Guna kepentingan penyelidikan, keduanya langsung digelandang menuju Mapolsek Cibatu untuk menjalani pemeriksaan intensif. Ya betul, kebetulan ini sudah menjadi target, kita sudah mengamati, dan tadi ketika kita melakukan patroli, diketahui sedang melakukan transaksi penjualan obat, kemudian kami langsung amankan dan kami langsung geledah dan ternyata ditemukan semua barang-barang ini. Obat apa saja kemarin yang dibawa? Itu terdiri dari berbagai jenis, diantaranya ada Eximer, ada Destro, Tramadol, Hipnodil, obat double, dan uang hasil penjualan juga ada. Karena jumlah barang bukti obat keras yang diamankan tergolong cukup besar, proses penanganan lanjutan kasus ini kini resmi dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Garut.
Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan medis dan lapangan guna menelusuri lebih jauh jaringan peredaran dan mengungkap identitas bandar besar sebagai pemasok utama obat keras. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal, di mana petugas gabungan dari Polres dan Polsek Jakarta Barat menggelar operasi skala besar di sejumlah wilayah rawan. Petugas mengamankan 2 orang pria yang kedapatan membawa puluhan butir obat-obatan jenis tramadol tanpa izin edar. 2 orang pengendara motor berinisial RA dan FN hanya bisa pasrah saat diamankan oleh petugas kepolisian gabungan. Kedua pria tidak berkutik karena kedapatan membawa 4 lembar berisi 40 butir obat keras jenis tramadol yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kedua pria berusia 28 tahun ini terjaring razia saat petugas kepolisian gabungan dari Polsek dan Polres Jakarta Barat tengah menggelar operasi kejahatan jalanan di kawasan Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Tidak berhenti di situ saja, operasi skala besar ini kemudian dilanjutkan dengan menyisir sejumlah wilayah yang dikenal rawan aksi kriminalitas maupun tawuran remaja, seperti di kawasan Palmerah dan Tambora. Dalam operasi ini, setiap pengendara motor yang beraktivitas pada dini hari dan gerak-geriknya mencurigakan, langsung dihentikan oleh petugas. Polisi kemudian melakukan penggeledahan pada pakaian yang dikenakan hingga memeriksa seluruh isi bagasi sepeda motor pengendara. Operasi kejahatan jalanan ini sengaja masif dilakukan oleh pihak kepolisian gabungan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku begal, curanmor, serta maraknya aksi tawuran. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas pada malam hingga dini hari. Kejahatan jalanan, dan mudah-mudahan upaya yang terus kita lakukan sampai malam hari ini bisa memberikan manfaat, setidaknya bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Jakarta Barat. Saya sangat yakin, tentu namanya manusia ya, pasti capek, lelah, tapi saya minta tetap dijaga semangat, apalagi semangat memberikan pengabdian, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pihak kepolisian juga terus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar segera melaporkan setiap mengetahui adanya tindakan pidana atau aktivitas kriminalitas di lingkungan mereka dengan menghubungi layanan bebas pulsa call center Polri di nomor 110. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dalam pengaruh minuman keras, seorang pria jadi korban penganiayaan di kawasan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban terlibat keributan hebat dengan rekannya sendiri hingga mengalami luka yang serius. Rekaman kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik saat pelaku dan korban tengah asyik menikmati pesta minuman keras di salah satu kafe di kawasan Jalan Taman Daan Mogot Raya, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Namun naas karena dibawa pengaruh alkohol, korban dengan pelaku tiba-tiba terlibat adu mulut hingga akhirnya menimbulkan perkelahian sengit. Perseteruan antara pelaku dengan korban ternyata berlanjut hingga ke area depan toko dan berujung pada aksi kekerasan fisik secara sepihak. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku secara membabi buta menendang kaki korban hingga terjatuh ke jalanan. Kemudian kembali menendang bagian kepala yang mengenai hidung korban hingga terluka. Berbekal bukti CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan berhasil menangkap pelaku berinisial FDC, usia 31 tahun di wilayah Tanjung Duren Utara tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menduga kuat pengaruh alkohol menjadi faktor utama pemicu terjadinya aksi penganiayaan. Polisi juga memastikan belum menemukan motif lain termasuk dugaan motif asmara rebutan wanita yang melatar belakangi insiden ini. Kami dari unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan
pelaku penganiayaan dengan inisial FDC umur 31 tahun, karena pelaku kita amankan di wilayah Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku, korban dan saksi ini nongkrong sambil miras di toko miras Tipsy Time. Kemudian pelaku sempat cekcok dengan korban sampai keluar ke depan toko miras, masih cekcok, dan akhirnya pelaku menendangi kaki hingga korban terjatuh. Kemudian korban ditendangi bagian kepala yang mengenai tepat di hidungnya hingga hidungnya berdarah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka FDC harus mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Grogol Petamburan. Pelaku bakal dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pemuda menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket daerah Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Modus pelaku dengan cara mengaku anggota Resmob Polres Kulon Progo. Bahkan pemirsa, pelaku juga sempat mengeluarkan benda mirip senjata api dari balik bajunya. Aksi seorang pemuda yang mengenakan kaos bertuliskan Resmob Polres Kulon Progo ini mendatangi minimarket di daerah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dari rekaman kamera CCTV, pemuda ini mendatangi kasir minimarket pada Sabtu 30 Mei 2026 dini hari, meminta kasir untuk top up e-money miliknya. Pelaku kemudian juga sempat menumpang mengisi daya telepon genggam di dalam area kasir dan mengaku sebagai anggota Resmob Polres Kulon Progo. Demi meyakinkan korban, pelaku sempat mengangkat kaos bertuliskan Resmob dan terlihat membawa sejenis senjata api yang diselipkan di celana. Pelaku menggasak puluhan bungkus rokok yang tersimpan di rak dan sejumlah barang yang ada di minimarket. Kasir yang sempat melihat pelaku membawa senjata api tidak bisa berbuat banyak. Saat pelaku kabur, korban kemudian melaporkan kejadian ke Polres Kulon Progo untuk ditindaklanjuti. Memang benar telah terjadi tindak pidana pencurian di wilayah Kecamatan Sentolo di salah satu minimarket yang terjadi saat dini hari. Untuk saat ini tim kami sedang melaksanakan penyelidikan dan mencoba untuk mengungkapkan kasus tersebut. Untuk pelaku berdasarkan bukti ataupun alat yang kami terima, memang benar membawa sejenis yang diduga senjata api. Nah, untuk sementara masih kami dalami dan pelaku ini juga sempat mengaku sebagai anggota Resmob Polres Kulon Progo dan juga dia ini menggunakan kaos yang bertuliskan Resmob. Akibat kejadian ini, puluhan bungkus rokok, uang tunai, dan sejumlah barang raib dibawa pelaku. Kasus ini sendiri tengah ditangani Satreskrim Polres Kulon Progo dan memburu pelaku. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor lintas provinsi tewas usai ditembak petugas saat proses penangkapan di Tulang Bawang, Lampung. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur karena sempat menodongkan senjata api rakitan dan berusaha melarikan diri saat ditangkap. Seorang pelaku curanmor bernama Umar Mutohar, 33 tahun, tewas ditembak saat akan ditangkap oleh tim TKP 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang, Lampung di kawasan Unit 2 Banjar Agung pada Minggu sore 31 Mei 2026. Umar ditangkap bersama rekannya Dwi Sambodo, 32 tahun, setelah keduanya diduga melakukan pencurian 2 unit sepeda motor di Tulang Bawang yang terekam CCTV. Saat proses penangkapan, Umar diduga berusaha melarikan diri sambil menodongkan senjata api rakitan ke arah petugas. Meski sempat diberikan tembakan peringatan, pelaku tetap tidak mengindahkan sehingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Saat itu pelaku sempat dilarikan ke Rumah Sakit Mutiara Bunda, namun meninggal dunia dan jenazahnya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Berdasarkan penyelidikan, komplotan ini telah beraksi melakukan pencurian motor di 3 TKP di Kabupaten Tulang Bawang dan juga di wilayah Jakarta. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan, 5 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 2 kunci letter T, 1 pisau cutter, dan 1 unit mobil. Anggota akan melakukan penyelidikan. Kami sudah mengantongi identitas pelaku karena tadi sudah
tercover CCTV. Kemudian kami mendapatkan informasi 2 orang pelaku ini memasuki wilayah Tulang Bawang. Kemudian saat kami mencoba melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku ini di pasar, pelaku ini berusaha melarikan diri seperti yang saya sampaikan. Sempat ada baku tembak? Cepat dilakukan tembakan peringatan oleh anggota kami, lalu karena ia tidak mengindahkan, kami lakukan tindakan tegas terukur. Artinya salah satu pelaku yang meninggal ini itu sempat mendorongkan senpi ke arah anggota yang saat akan dilakukan penangkapan? Iya, betul. Berdasarkan pengakuan dari tersangka, ia sudah melakukan di 3 TKP di Tulang Bawang. Bahkan ada juga menurut pengakuan dia TKP di Jakarta. Jadi sudah lintas provinsi. Polisi masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap komplotan curanmor ini. Sementara jenazah pelaku Umar Motahar masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa di mana diduga menculik bocah. Seorang pria parubaya babak belur dihajar warga di Kampung Pasampeu, Desa Pamempek, Kecamatan Pamempek, Garut, Jawa Barat. Aksi penculikan terekam CCTV saat pelaku membawa kabur korban. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan penculikan anak di Kampung Pasampeu, Desa Pamempek, Kecamatan Pamempek, Garut, Jawa Barat. Terlihat pria tua menggunakan tongkat membawa seorang bocah SD masuk ke dalam warung warga. Orang tua yang merasa kehilangan anak kemudian melapor ke Polsek setempat pada Minggu 31 Mei 2026. Terduga pelaku penculikan anak ini lalu diketahui warga Kampung Cipanis, Desa Sirna Galih, Kecamatan Cisurupan pada Senin 1 Juni 2026. Terduga pelaku lalu dihajar massa hingga babak belur, kemudian diamankan ke Polres Garut. Betul, diduga pelaku ini saudara SM, umur 45 tahun, sudah diamankan oleh pihak Polsek Cisurupan dan Polres Garut. Informasinya sempat di masa dulu? Sewaktu patroli Polsek Cisurupan mengadakan patroli, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang sedang dihakimi oleh massa. Kemudian petugas langsung ke lokasi di wilayah Cisurupan dan diduga pelaku berhasil diamankan. Kalau kondisi anaknya yang diduga diculik? Untuk diduga korban saudara FR, 11 tahun ini warga Pamempek, saat ini sudah diamankan dan langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Dan alhamdulillah anak tersebut dalam keadaan sehat dan langsung diserahkan ke orang tuanya. Kalau hilangnya Pak, kalau hilangnya itu kapan Pak? Hilangnya dilaporkan itu hari Minggu. Oh, hari Minggu kemarin? Iya, betul. Jadi kalau motifnya apa? Motifnya saat ini masih didalami oleh penyidik. Tapi yang pasti yang dituduh melakukan penculikan sudah dikorek. Betul, sudah diamankan di Polres Garut. Korban yang masih berusia 11 tahun ini kemudian diserahkan kembali kepada orang tuanya. Polisi masih memeriksa terduga pelaku di unit Jatan Ras Polres Garut guna mengungkap motif dan latar belakang dugaan penculikan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemain musik odong-odong tersengat aliran listrik saat mengangkat kabel yang menghalangi jalan. Akibatnya 3 orang tewas dan 4 lainnya kritis. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah pemain musik sisingaan atau odong-odong tergeletak usai tersengat aliran listrik di Kampung Ciberem, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 2 Juni 2026 sore. Sejumlah pemain lain dan juga warga berusaha memberikan pertolongan kepada para korban yang sudah tidak berdaya. Peristiwa berawal saat rombongan musik odong-odong yang digunakan untuk memeriahkan arak-arakan hitanan melintasi lokasi kejadian. Saat itu perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang juga menjuntai dan melintang di atas jalan.
Agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan, seorang tim musik berusaha mengangkat kabel tersebut. Namun nahas korban tersengat aliran listrik dan juga merambat ke pemain musik lain yang berada di lokasi. Ya maju lagi dia, begitu dia menemukan kabel ya udah kontak. Oh nyangkut. Ya nyangkut. Jadi bahaya. Ini odong-odong hajatan atau apa? Iya, hajatan, odong-odong hajatan. Itu berapa orang Pak korbannya? Ya tadi mah yang tahu mereka ada 7 ya, 7 kan 6 ya udah. Cantum ada 7 orang. 7 orang yang pingsan itu. Nggak sadar lah ya? Iya nggak sadar. Tadi yang sadar kayaknya yang dilihat mah satu udah nggak ada ini gitu. Korban lah yang satu udah pegang gitu. Ya awalnya mah dia habis asar berhenti, istirahat, habis asar istirahat terus maju lagi jalan. Awalnya maju lagi jalan. Jalan kan mentok kabel ini kan. Pak ini arak-arakan berarti ya? Ya lagi arak. Arak yang arak mengarah. Pengantin sunat lah. Oh ini apa acaranya apa ini? Hajatan kerjaan. Oh hajatan apa kalau boleh tahu? Tanah nyunatin gitu. Oh nyunatin. Ukurannya iya odong. Jadi korbannya udah dibawa? Udah ke rumah sakit. Akibat kejadian ini 7 orang pemain odong-odong menjadi korban, 3 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini kasusnya masih dalam penanganan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tiga orang penghuni rumah mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat rumah kontrakannya di Jalan Musola, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur dihantam ledakan tabung gas 3 kg pada Minggu 31 Mei 2026. Selain mengorbankan penghuni rumah, ledakan juga merusak sejumlah bangunan rumah warga lainnya yang berdekatan. Belum diketahui pasti kronologi kejadian ledakan, namun sebelum ledakan terjadi, warga sekitar mengaku sempat mencium bau gas yang menyengat hingga radius sekitar 5 meter dari rumah korban. Diduga kebocoran tabung gas ini memicu ledakan. Ketiga korban yaitu pasangan suami istri Wawan Tisnawati, Evi Septiani dan juga anak laki-lakinya berinisial MA dilarikan ke rumah sakit Pasar Rebo guna penanganan medis. Sementara untuk 2 anak laki-laki lain dan seorang kerabat korban yang saat kejadian berada di lantai 2 rumah selamat, mereka hanya mengalami syok akibat kejadian. Sangat menyengat sebelum ada ledakan. Saya sendiri berinisiatif, tabung mau habis kali ini, saya cabut regulator saya, regulator anak saya. Nah, setelah saya cabut, saya pikir ya sudah mungkin dari ini kali saya kan. Akhirnya saya istirahat lagi, bertahan. Nah setelah ini anak saya masih ribut tuh, baunya masih banyak gitu, menyengat. Nah setelah anak saya bilang begitu ke istri saya, timbullah ledakan yang sangat dahsyat. Artinya belum sempat mencari titik dari mana gas itu berasal, sudah terjadi ledakan. Penghuni rumah yang ada lokasi ledakan sudah keluar, tapi posisi masih bisa berjalan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu gosong. Kalau untuk isi rumah yang terjadi ledakan itu ada 6 orang. Suami, istri, anak 3 sama adiknya. Nah untuk yang luka bakar, korban yang luka bakar hampir 100% itu suami, istri, sama anak yang pertama. Saya ada di kamar posisi saya. Saya hanya lari keluar, saya fokus menyelamatkan anak dan cucu saya sama istri, anak lah. Saya evakuasi dulu, baru saya setelah melihat ternyata rumah sisi saya masih seruangan lain. Dari pihak kepolisian, Reskrim sudah investigasi. Yang dibawa oleh pihak kepolisian? Untuk barang bukti 1 tabung gas sama kompor. Kejadian ini ditangani aparat kepolisian Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Maraknya aksi jalanan yang memanfaatkan atribut atau kostum hantu pocong belakangan ini kerap membuat resah sebagian masyarakat di kawasan ibu kota. Mendapat laporan terkait petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Timur yang sedang melakukan patroli rutin mengamankan 2 orang pria berkostum pocong di pinggir jalan kawasan Jakarta Timur. Saat diperiksa oleh petugas, kedua tersangka sama sekali tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Keduanya pun langsung diangkut ke dalam mobil dinas sosial karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari pengakuan salah seorang pengemis berkostum pocong ini, dirinya bersama sang rekan sengaja memakai baju kain kafan demi menarik perhatian pengguna jalan. Jadi pocong begini, ya karena terinspirasi anak-anak aja pada suka, sama konten-konten juga banyak yang inilah nyewa. Sudah berapa lama jadi pocong? Belum ada sebulan. Sebulan? Iya, belum, kurang lebih lah. Berapa pendapatannya kalau ngemis jadi pocong ini? Dari pagi bisa 200. Itu termasuk udah sama konten orang. Konten orang? Iya. Biasanya kalau ngamen bagaimana? Kalau nyamper ke rumah warga gitu? Ya kayak kita dada-dada om, nggak langsung minta, dada-dada doang. Di depan rumah? Enggak. Kadang nggak ngampung sih, jalan, nyari taman, nyari yang rutinitas, anak-anak bermain. Ada yang kabur masih ada om, masih ada. Terus makeup begini bagaimana bisa makeup? Ngaca aja? Iya. Nggak punya dasar buat makeup gitu? Enggak, sendiri. Ini kan lagi marak nih yang diduga dengan pakaian begini melakukan kejahatan. Apakah takut final tanggapan? Karena ya pikiran saya nyari duit lebih halal lah om. Pikiran saya tenang. Jadi nggak ada rasa takut gimana dah. Pihak Suku Dinas Sosial sengaja mengamankan kedua pengemis ini sebagai langkah antisipasi, mengingat saat ini tengah marak modus kejahatan jalanan dengan menggunakan kostum pocong. Jadi jelaskan Bang terkait pengamanan 2 orang pengemis bergaya pocong ini. Ya, kebetulan kita sedang melakukan patroli wilayah. Kalau tadi saat lintas kita menjumpai 2 orang pengemis bergaya pocong. Karena belakangan ini sedang viral tentang maraknya orang-orang yang berpakaian pocong dan meresahkan masyarakat. Makanya saat ini yang bersangkutan kita amankan. Untuk tindakan selanjutnya gimana? Tadi setelah kita periksa karena mereka membawa tas gendong, ternyata aman, tidak ada barang-barang membahayakan, dan informasinya mereka memang setiap hari melakukan hal seperti ini untuk mengemis dengan menggunakan kostum pocong. Untuk hal tersebut kita akan terus melakukan kegiatan mengantisipasi jangan sampai nanti di kemudian hari masih banyak hal-hal serupa yang meresahkan masyarakat. Karena kita tetap akan menggalakkan kegiatan untuk melakukan penertiban kepada pengemis atau pengamen-pengamen yang mungkin bergaya pocong. Untuk kepentingan proses rehabilitas dan juga pembinaan, kedua pengemis berkostum pocong ini kini dibawa menuju ke panti sosial milik Dinas Sosial Jakarta Timur, sudah dilakukan pendataan dan dikembalikan ke daerah asalnya. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Insiden berawal saat 3 remaja sedang mandi di kawasan Curug Randu Kasang pada Senin 1 Juni 2026, sekitar pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Ketiganya diduga terseret arus dan tenggelam di lokasi wisata air tersebut. 2 orang berhasil dievakuasi oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, sementara 1 orang lainnya dinyatakan hilang dan langsung dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Menerima laporan kejadian, tim rescue unit Siaga SAR Brebes tiba di lokasi pada pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan koordinasi dengan unsur terkait, serta melaksanakan asesmen dan pencarian menggunakan metode penyelaman. Korban diketahui bernama Wafi Muafa berusia 13 tahun, warga desa Rancawuluh, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes. Perkembangan operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, 1 orang yang dikabarkan tenggelam di Curug Rambu Kasang, Kecamatan Ketanggungan,
Polres Brebes, kami bersama tim SAR gabungan, yaitu dari Polsek Ketanggungan, kemudian dari BPBD Brebes, kemudian dari TNI Brebes, kemudian dari pihak Basarnas sendiri. Alhamdulillah untuk korban berhasil kita ketemukan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia, kemudian korban langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan penyisiran oleh tim SAR gabungan, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Soekarno Ketanggungan untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan aksi heroik seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten. Dua pelaku kocar-kacir meninggalkan lokasi setelah terpergok. Seperti inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di halaman toko makanan siap saji di Jalan Raya Pandeglang Labuan, tepatnya di Kampung Cekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Senin 1 Juni 2026 malam. Pelaku yang berjumlah 2 orang terlihat membagi tugas. 1 orang menjadi eksekutor, seorang lagi menunggu di atas motor untuk memantau situasi. Beruntung aksi pencurian kedua pelaku terpergok karyawan toko makanan siap saji yang berada di dekatnya. Alhasil kedua pelaku kocar-kacir melarikan diri meninggalkan sepeda motor incaran. Kronologisnya saya gini mas, saya posisi lagi di dalam, lagi kerja juga. Terus saya sedikit-sedikit suka nyempetin ngeliatin juga sih ke parkiran. Kebetulan itu momennya pas juga kali ya. Pas saya lihat, terus udah ada kejadian kayak gitu ya. Motor udah dia dibobol gitu. Terus saya refleks aja langsung loncat. Nah, kalau untuk pelaku sendiri berapa orang sih, Om? Dia 2 orang, ada 2 orang. Yang satu temennya dia nungguin di sana bawa motor, yang satu dia operasi di sini dia bawa. Dia langsung buka baju terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya. Habis itu ya udah saya teriak aja. Nggak lama banyak masa juga sih. Setelah kejadian itu sempat lapor nggak ke polisi, Om? Langsung lapor ke polisi, polisi juga langsung ke TKP juga. Pasca kejadian, korban bersama pihak manajemen toko melaporkan insiden pencurian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman CCTV kini sudah diserahkan kepada petugas guna membantu proses penyelidikan dan memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang remaja ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Curug Randu Kasang, Brebes, Jawa Tengah. Korban akhirnya ditemukan tim SAR gabungan setelah dilakukan pencarian sejak Senin siang. Insiden berawal saat 3 remaja sedang mandi di kawasan Curug Randu Kasang pada Senin 1 Juni 2026, sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Ketiganya diduga terseret arus dan tenggelam di lokasi wisata air tersebut. 2 orang berhasil dievakuasi oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara 1 orang lainnya dinyatakan hilang dan langsung dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan. Menerima laporan kejadian, tim Rescue Unit Siaga SAR Brebes tiba di lokasi pada pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan koordinasi dengan unsur terkait, serta melaksanakan asesmen dan pencarian menggunakan metode penyelaman. Korban diketahui bernama Wafi Muafa berusia 13 tahun, warga desa Rancawuluh, Kecamatan Bulu Kamba, Kabupaten Brebes. Perkembangan operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, 1 orang yang dikabarkan tenggelam di Curug Randu Kasang, Kecamatan Ketanggungan, Polres Brebes. Kami bersama tim SAR gabungan, yaitu dari Polsek Ketanggungan, kemudian dari BPBD Brebes, kemudian dari TNI Brebes, kemudian dari pihak Basarnas sendiri. Alhamdulillah untuk korban berhasil kita ketemukan pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia, kemudian korban langsung dibawa ke rumah sakit.
Setelah dilakukan penyisiran oleh tim SAR gabungan, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Soekarno Ketanggungan untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, wisata air terjun atau curug kerap memakan korban jiwa. Kurangnya kewaspadaan dan kelalaian pengunjung saat mandi dan berenang menjadi beberapa faktor penyebabnya. Agar tetap aman saat mandi dan berenang di wisata air terjun, berikut tips yang bisa Anda lakukan. Tips yang pertama, pemirsa, segera naik dan jauhi area air jika cuaca mulai mendung atau air curug berubah keruh. Kedua, hindari berenang atau mandi di bawah pas air terjun karena biasanya di bawah air terjun memiliki kedalaman curam dan pusara air yang sangat kuat. Ketiga, selalu gunakan alat pelampung jika tidak mahir berenang guna mencegah resiko terseret arus dan juga tenggelam. Keempat, jaga pernah mandi atau berenang seorang diri agar jika terjadi situasi darurat, bantuan bisa segera diberikan. Tips yang kelima, patuhi rambu peringatan dan petunjuk dari petugas yang ada di lokasi curug. Demikian pemirsa tips agar tetap aman dan nyaman saat berwisata di kawasan curug. Ingat, kewaspadaan adalah kunci agar terhindar dari bahaya saat mandi atau berenang di wisata curug. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.